pada malam hari ini kita akan kesempatan tetap menuntut ilmu walaupun dalam keadaan bagaimanapun, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah akan memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan juga ridho kepada kita semua. Makanya sholat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW, dengan kita selalu dengan dari ya menuju zaman yang penuh dengan kemenangan dan kekayaan Islam. Untuk pada malam hari ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, doa sebelum mengaji, kemudian pemaparan materi dari Mahafsah, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup hingga doa. Selanjutnya ke acara pertama, yakni pembukaan materi. Kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat, serta membawa keberkahan bagi hidup kita. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Mahafsah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Diharapkan untuk mengangkat mikrofonnya dan berdoa bersama-sama. Monggo dipimpin oleh Pak Fitri. Ya, monggo teman-teman kita baca doa sebelum mengaji terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin warzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan وزينا بالعلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وزينا بالعلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وزينا بالعلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak Nada. Baik, langsung saja acara selanjutnya, yakni pemaparan materi oleh Mahafsah. Kepada beliau, silakan. Terima kasih kami aturkan kepada Kak Naja dan teman-teman yang lainnya. Mari kita buka dan tawassulkan kepada mu'allif kita. Semoga kita mendapatkan berkah ilmunya dan memberikan manfaat khususnya untuk pribadi
juga untuk keluarga kita serta untuk umat muslimah ya di sini. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan kita khususkan juga karena doanya orang-orang yang mencari ilmu itu adalah haknya mustajabah. Mari kita khususkan semoga kondisi pandemi saat ini yang sedang melanda negeri kita semoga segera berakhir dan diganti dengan keadaan yang normal dan sehat sehingga kita semuanya dapat menjalankan aktivitas dan ibadah kita secara sempurna. Ala hadis al-Fatihah. Iya dan yang terakhir saudara Al-Fatihah kita khususkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita yang telah membimbing kita, yang telah memberikan nutrisi ruhi kita, para guru kita. Ala hadhihi al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Teman-teman sekalian, saudari-saudari ummah, anak-anak ummah, teman-teman ummah yang selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam yang barokah ini dapat masih bisa beraktivitas, masih bisa bertalabul ilmi dalam kondisi apapun, karena memang mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kita sampai kita diambil nyawa kita, masih tetap mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu, karena dengan mencari ilmu itulah kita bisa menyempurnakan amal ya, ibadah kita yang nantinya sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya yang hadir di sini, keluarga kita semuanya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang sudah menjadi istri, yang menjadi calon istri, yang sudah menjadi ibu dan yang menjadi calon ibu, panjenengan semua sangat luar biasa sekali bisa hadir di sini, karena ini adalah ilmu yang sangat penting sekali untuk kita pelajari bersama-sama untuk membangun hidup rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang menjadi idaman kita, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tidak luput itu semuanya adalah karena istri. Istri itulah yang menjadi modal, yang menjadi dasar, yang menjadi unsur sebagai fondasi untuk membangun rumah tangga, baik untuk suami, untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Maka dari itu, yuk bareng-bareng semangat bersama ummah belajar, saling mengingatkan, saling mengisi, terus berproses untuk menjadi yang lebih baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang mengkaji kitab Mu'asrah Zawjiyah wa Huququz Zawjain. Jadi kita memang konsentrasinya di dalam kitab yang menerangkan tentang hubungan suami istri dan bagaimana hak-hak yang diberikan pihak suami dan juga pihak istri terhadap
tiga ya, jadi kemarin golongan ya. Dari salah satu mereka mengatakan qala ahaduhum amma ana fa inni usolli lail abada. Saya itu Rasulullah orang yang selalu sholat malam, tidak pernah yang namanya absen seperti teman-teman yang di sini mungkin ya. Yang kedua, ada pemuda satunya mengabarkan lagi, wahai Rasulullah, saya ini orang yang selalu puasa, baik malam, baik siang, pagi, dan tidak pernah yang namanya berbuka. Ya, puasa terus. Waqala al-akhir, dan pemuda yang lainnya, yang ketiga, ana a'tazilun nisa wala atazawwaju abadan. Saya itu menghindari dari perempuan dan saya tidak akan nikah selama-lamanya. Dia mempertanyakan bagaimana kondisi saya seperti itu, dihentikan dengan ibadat Nabi. Mereka mempertanyakan kepada maka qala ahlul qari, kemudian di sini Rasulullah, kemudian datanglah Rasulullah. Kemudian di sini dikatakan hal qala lahum barakallahu fikum antum khairur rijal hadhihi ummah. Apakah dikatakan kepada mereka barakallahu fikum antum khairur rijal hadhihi ummah, kamu adalah laki-laki yang terbaik di umat ini? Ini lanjutannya kita baca, hal qala lahum antum ala waradin wa taqwa. Dan apakah dikatakan kepada mereka antum ala waradin wa taqwa, kamu semua adalah orang-orang yang wirai, orang yang tidak mau melakukan dosa, yang tidak mau melakukan perbuatan maksiat, yang memang benar-benar hanya melakukan ibadah saja, wa taqwa dan takwa. Kemudian dilanjutkan wa amara as-sahabata bil iqtida'i bihim, dan apakah Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk mengikuti jalan mereka? Jadi ini cerita ya dengan 3 sahabat tadi yang datang kepada Rasulullah tadi. Abadan hasya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yukhalifa fitratullah fi khalqihi. Tidak pernah hasya lin Nabi, pantang bagi Nabi, ay yukhalifa fitratullah, untuk melayani, untuk mengingkari ya, fitrahnya Allah fi khalqihi, di dalam penciptaannya. Faqad qalaha wadihatan, dan telah dikatakan ya oleh Nabi bahwasanya fitrahnya Allah itu wadihatan, jelas. Likulli man tasulu lahu nafsuhu, bagi seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas dirinya, ayyatal khata'a, untuk memutus wa tasyaddad, dan apa ya, benar-benar ya tasyaddad fiddin, di dalam agama, wa yukhaliful fitrah, dan mereka menyalahi tentang fitrah Allah, wa yukhalif ya, wa yukhalif sunnatahu, dan menyalahi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan adalah Rasulullah itu adalah a'lamul khalqih, orang yang lebih mengerti ya, makhluk yang paling paham bima yuridul khaliq subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi atas kedatangan 3 orang tadi, yang satu-satu telah memaparkan kehebatan ibadahnya, bahwasanya satu, dia selalu melakukan sholat ya, tiap pagi, tiap malam, tidak ada hentinya ya. Kemudian yang satunya, seorang laki-laki tadi datang, bahwasanya dia orang yang selalu
selalu berpuasa, ya. Tidak ada pernah absen-absennya. Yang terakhir, dia menjauhi wanita karena dia tidak ingin menikahi, karena dianggap wanita itu sebagai pengganggu ibadahnya, tidak konsentrasi urusan akhirat, karena wanita itu adalah urusan dunia, sehingga dia tidak mau untuk menikah, menjauhi para wanita. Kemudian di sini dikatakan hal qala lahum antum ala wara'in wa taqwa, apakah dikatakan kepada mereka bahwasanya mereka itu adalah orang yang paling bertakwa, paling wara. Ya. Kalau memang dikatakan benar Rasulullah, pasti sahabat disuruh mengikuti mereka. Jawabannya abadan, hasalin Nabi. Ya. Tidak pernah Nabi yang namanya menyalahi fitrahnya Allah di dalam penciptaannya, karena sudah jelas bahwasanya fitrahnya Allah itu adalah diberikan kepada manusia. Jadi tidak terlalu untuk tasyadud fiddin, terlalu kekeh dengan melaksanakan ibadahnya, dengan agamanya, sehingga sampai dia menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Puasa tidak makan, tidak minum, ya, kemudian sholat terus, tidak mau urusan dunia, tidak mau kerja, yang penting dia ibadah terus, ya. Itu yang namanya tasyaddud fiddin, ya. Wa yukhalifan fitrah. Kenapa? Menyalahi fitrahnya Allah. Jadi tidak mau istirahat, rihlah, roha, tidak mau, tapi memang benar-benar tasyaddud fiddin, ya. Wa yukhalifu sunnah, dan juga menyalahi sunnahnya Rasulullah menikah, ya. Kenapa? Karena menikah adalah merupakan sunnahnya Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah a'lamul khalqi, orang yang paling paham, orang yang paling mengerti, ya, terhadap apa yang menjadi keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Na'am. Qara'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisih. Ya, Nabi berpendapat atau berpandangan di dalam hadisnya, mala taqatan, tidak ada kekuatan, lil insani, bagi manusia, waraddahu, untuk menolaknya, untuk menjawabnya, ya. Kepada mereka, orang-orang tadi, disawab, di atas kebenaran, wal haqqi, ya, kebenaran juga. Faqala lahum, maka dikatakan kepada mereka tadi, waliman sara ala nahjihim wa tashaddudihim, ya, dan siapa yang ingin menjadi atau mengikuti jalan mereka, wa tashaddudihim, dan tadi yang benar-benar membangetkan, ya, terhadap agama mereka. Antum alladzina qultum kada wa kada, antum, kalian semua orang-orang yang telah mengatakan begini, mengatakan yang saya selalu puasa terus, saya selalu sholat terus, saya tidak mau menghindari wanita dan sebagainya. Tidaklah, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya ingsun, yaitu Rasulullah, ya, la akhsyakum, ya, saya adalah orang yang paling takut di antara kalian semua lillahi, kepada Allah. Jadi di sini ada, kalau di dalam bahasa Arab ada wallahi, ya, ada ini, ada la, ada harfu taukid, ya, ada sumpah, ya, ini sebagai taukid, kemudian la, itu memang benar-benar begitu pentingnya, ya, masalah ini, seperti di dalam surat Al-Asr, ya, wal asri, juga ada sumpah, karena begitu pentingnya waktu sampai ada sumpah waw qasam, wal asri, kemudian bisa diikuti
innal insana, ada inna, ada huruf taukid. Ya, innal insana lafi khusrin, jadi persis seperti ini. Wallahi inni la akhsyakum, demi Allah sesungguhnya saya la akhsyakum lillah, orang yang paling takut di antara kalian semua kepada Allah. Dikatakan kepada mereka tadi, wa atqakum, dan orang yang paling ya bertakwa lahu kepada Allah. Ini akan tetapi saya asumu, puasa, ya, wa uftir, juga berbuka, wa usalli, saya salat, ya, wa arqadu, dan juga istirahat, wa tazawwaju, dan saya juga menikah, an-nisaa, perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku falaysa minni, maka bukanlah termasuk golongannya. Ya, ini jadi lanjutan dari cerita 3 golongan tadi. Bahwasanya dikatakan di sini Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah adalah orang yang sebaik-baik makhluk, yang paham apa yang diinginkan Rasulullah, yang diinginkan oleh Allah. Rasulullah adalah orang yang paling takut, orang yang paling bertakwa saja masih berpuasa, tapi juga berbuka, sholat, tapi juga ada waktu istirahatnya, dan juga menikah. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan orang-orang yang datang kepada Rasulullah yang mengatakan dia adalah orang yang paling bertakwa? Paham ya nak ya? Ya, jadi di sini dikatakan bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk tasyaddud, terlalu kekeh, terlalu sesuatu yang terlalu itu kan tidak bagus ya, berlebihan benar-benar untuk agama, ya tidak. Tapi memang Allah kasih bahwasanya kehidupan kita itu tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Makanya di dalam doa itu kan berdoa tidak hasanah fil akhirah, tapi Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak hanya fil akhirah hasanah, tapi juga di dunia juga baik. Makanya kehidupan dunia juga begitu pentingnya, punya hak manusia atas dirinya untuk kebaikan di
bagaimana kita menjalaninya menjadi sebuah amalia yang menjadi amalia itu sebagai bekal untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itu contoh wanita. Makanya dikatakan di sana wanita itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi hancurnya sebuah negara, bisa menjadi hancurnya sebuah keluarga. Karena dia melupakan kenikmatan dunia. Wanita itu apa? Sebagai alat atau amalia itu tidak untuk menjaga akhirat. Tapi kalau wanita, kalau harta, kenikmatan dunia itu kita gunakan untuk meraih amalia kehidupan bekal di akhirat, itu yang akan menjadikan kebahagiaan surganya dapat dua-duanya di dunia juga di akhirat. Maka begitu pentingnya seorang wanita yang salihah. Ya, kenapa? Karena dengan wanita salihah itulah dia akan mendapatkan surga dunia dan juga mendapatkan surga akhirat. Bagaimana Ustazah? Bisakah wanita itu menjadi neraka dunia? Oh, bisa sekali. Neraka di keluarga, neraka di masyarakat, neraka di negara. Kalau wanitanya itu wanita yang tidak baik, maka di sini dikatakan oleh Rasulullah, yuk kita nikmati kehidupan dunia ini, ya. Kita pergunakan kenikmatan kehidupan dunia ini sebagai bekal untuk meraih kenikmatan selanjutnya, yaitu kenikmatan yang abadi di akhirat. Iyalah ya, kita lanjutkan sedikit. Wahakala, dan beginilah akhir qarib, wahai saudaraku para pelajar kita, la yahurruka, tidak menipumu, man yuridu atabatula, seorang yang menginginkan lajang, tidak mau menikah. Wawal i'radu 'anil zawaj, dia menolak untuk menikah. Tadzakkar, dan ingatlah dengan baik-baik, faqad ruwiya an Sa'd ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, radda telah menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibnu Ma''un, menolak pada Utsman ibnu Ma''un at-tabattul, untuk hidup lajang, tidak menikah. Ya, jadi Rasulullah menolak kepada sahabat Utsman untuk dia tidak menikah. Walau adana lahu la akhtasaina, seandainya Nabi mengizini lahu bagi Utsman, la akhtasaina, ini namanya la akhtasaina, kebiri. Paham dikebiri ini? Dikebiri itu seperti hewan kucing, biar tidak menghasilkan sperma itu, biar tidak bisa hamil, itu dikebiri. Jadi dia tidak bisa memberikan keturunan. Akhtasaina au lau. Oh tidak, ya, sebenarnya diizinkan ditabatul hatta ifdha minal amr ila al-ikhtisar, ya. Sehingga seandainya Rasulullah itu mengizini, ya, untuk Utsman lajang, tidak mau menikah, maka perintah ini juga akan diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Jadi memang tidak dibenarkan, ya. Rasulullah juga menolak. Jadi ini sebuah cerita, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas, bahwasanya Rasulullah itu menolak Utsman ibnu Ma''un ketika izin, ya Rasulullah, saya tidak ingin menikah, saya ingin konsentrasi ibadah saya, biar ibadah saya khusyuk, tidak
terganggu oleh istri saya yang nanti saya nikahi, biar saya seperti ini saja, tidak usah menikah. Rasulullah jawabnya gimana? Walau adana lahu la akhtasaina. Seandainya Rasulullah mengizinkan hal itu, la akhtasaina, maka laki-laki tadi itu mau dikebiri, dan itu akan diikuti oleh para sahabat. Intinya bahwasanya Rasulullah itu tidak senang, menolak, ya, dilarang, ya, menolak untuk seseorang yang tidak mau menikah, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Alasannya apa? Karena ingin konsentrasi ibadah, karena ingin konsentrasi ke dunia akademik. Itu malah tidak boleh sekali, ya. Konsentrasi ibadah untuk kehidupan akhirat katanya tidak diperbolehkan, apalagi konsentrasi karena karir, karena kerjaan. Sehingga sudah tidak usah menikah, asik dengan dunia atau pekerjaan saya tidak usah menikah karena akan mengganggu saya. Itu tidak boleh. Ya, sebagaimana tadi sahabat Usman izin kepada Rasulullah, bahwa saya malah dia alasannya hanya untuk beribadah, ya, untuk beribadah, sehingga dia mau konsentrasi, bahwasanya dia mau benar-benar melupakan kehidupan yang bersifat duniawi karena konsentrasi untuk ibadah kepada Allah. Teman-teman sekalian, kita tahu juga di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, di sana juga dijelaskan bahwasanya kita disuruh, ya, mencari terhadap apa kehidupan di akhirat, tapi kita juga dilarang untuk melupakan kehidupan di dunia. Ya, wattaqi fi ma ataakallahu darul akhirah, wattaqi, dan carilah fima, terhadap apa saja yang Allah anugerahkan kepadamu, dan darul akhirah, kepada negeri akhirat. Wala tansa, tapi jangan lupa nasibaka minat dunia, bagianmu dari salah dunia. Ya, kan di sini monggo, ya, silahkan kalau kita ingin konsentrasi kepada ibadah kita, meraih kehidupan kebahagiaan kedudukan bersifat ukhrawi, monggo. Tapi kita wala tansa nasibaka, jangan lupakan bahwasanya kita punya hak mendapatkan kebahagiaan yang bersifat duniawi. Yang tidak diperbolehkan adalah menikmati kehidupan duniawi itu sampai melupakan kehidupan di akhirat. Jadi monggo, boleh kaya, boleh mencari harta, boleh mencari, ya, bukan boleh mencari jabatan, ya, jabatan tidak boleh dicari, ya. Boleh kita menjabat juga boleh, ya. Malah kita kalau memiliki kedudukan atau tahta atau jabatan, kita sebagai mempermudah untuk dakwah kita, malah tidak apa-apa, bagus. Sudah, saya nggak mau jadi apa-apa, nanti mengganggu ibadah saya. Ya, jadikan sebagai jabatan atau tahta, ya, kita itu menjadi sebuah sarana untuk dakwah, mengajak untuk orang-orang pada kebaikan. Jadi hal yang luar biasa. Tidak kemudian ketika menjadi pejabat sehingga lupa, sudah senang dengan kehidupannya yang serba dihormati, kemudian dia melupakan kehidupan di akhirat. Tidak gitu, ya. Makanya di sini monggo, yuk nikah, ya, karena dengan nikah itulah kehidupan orang akan menjadi sempurna, agamanya, ibadahnya juga akan menjadi sempurna. Ya, kenapa? Karena seorang menikah itu berbeda ibadahnya ketika belum menikah. Ya, maka sampai dikatakan bahwasanya sempurna seseorang ibadahnya ketika dia sudah, ya, sempurna imannya seseorang ketika dia sudah menikah. Makanya ada yang menjaga diri kita, ada yang menjaga, mengarahkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah. Ya, ya. Jadi itu ini dalam surat Al-Qasas tadi. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa, ya, nasibaka, bagianmu, kebahagiaanmu, ya, masalah dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik,
balasan kebaikan yang lebih baik karena yang telah diberikan kepada kita, terkadang lupa, tidak mau bersyukur. Sebagai bukti bahwasanya Allah telah berbaik kepada kita, syukur kepada kita. Yuk kita bareng-bareng rasa syukur itu kita aplikasikan dengan berbuat baik kepada semua makhluk. Ya, kita saudara-saudara, wadah kita saya kira cukup. Monggo nanti ada pertanyaan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Intinya dari pemaparan Ustaz tadi bahwasanya dalam menjalani di dunia dan akhirat, di dalam menjalani kehidupan ibadah yang sebagai sarana kita untuk bekal di akhirat dan di dunia ini. Makanya dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya kehidupan kebaikan di dunia ini adalah merupakan gambaran ketika kehidupan nanti di akhirat. Maka ketika kehidupan baik di dunia sebagai mana amal baik kita yang nantinya kita ambil panen di akhirat, maka yuk kita harus imbang ya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kalau memang sudah waktunya menikah ya. Kalau sudah mampu baik secara fisik, baik secara finansial ya, baik secara psikis, lebih baik menikah. Karena dengan menikah itu akan menjadi penyempurna ibadah kita. Ya, di hadis yang dipaparkan beberapa dalam kitab ini, bahwasanya kita tidak boleh yang namanya tasyadud fiddin, terlalu kekeh ya, terlalu konsentrasi banget dengan masalah itu sampai melupakan kehidupan dunia. Makanya dikatakan yang paling baik ya di tengah-tengah tadi ya baru umur bangsa persatuan. Jadi kita benar-benar menjalankan kehidupan dunia ini adalah sebagai untuk meraih kebahagiaan surga di akhirat. Saya kira cukup itu saya berikan kepada Mbak Nada. Monggo kalau ada tanya jawab, Ustaz akan jawab atau diskusi. Monggo atau sharing. Kalau Ustaz di sini juga sama-sama belajar.